Kamu juga tuh. Pada sang merah putih, hormat, gerak. Masa, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar arwah para pahlawan kita diterima di sisinya. Mengheningkan cipta, mulai.
Naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Saya pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong pada keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban Islam yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti apel upacara bendera pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yang kedua, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah kita yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran, jalan keislaman. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru yang berbahagia, tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk menuntun potensi, bakat, minat siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi apa tujuan pendidikan nasional adalah menuntun. Ini dilakukan oleh guru. Jadi sekolah kita ini diibaratkan sebagai sebuah lahan
Kalau dia baik, kalau dia subur, maka itu akan mudah untuk menumbuhkan bibit-bibit atau benih yang ditanam. Bibit ini diibaratkan sebagai siswa. Bibit ini bisa berupa padi atau jagung atau cabai, tentunya sesuai dengan potensi masing-masing. Mungkin ada yang suka di olahraga, ada yang suka di bidang keagamaan atau di sains atau menulis. Semuanya guru harus peka untuk menuntun mereka. Kita tidak bisa memaksakan bahwa satu anak itu harus seragam. Misalkan semua jadi polisi atau semua jadi dokter, tidak bisa. Jadi kita harus menuntun mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa dengan pendidikan Bapak Ibu guru ada di depan, kemudian mungkin ada yang jadi gubernur, bupati, semuanya itu bersekolah ya, melalui jenjang pendidikan. Jadi untuk apa? Supaya kalian bisa mandiri, berdikari, berdaya. Jadi dengan ilmu yang dimiliki di dalam Islam juga diajarkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Ya. Misalkan di NTB kita punya pahlawan yaitu Maulana Syekh ya. Jadi tidak mungkin Maulana Syekh itu tidak berilmu. Jadi beliau menguasai berbagai macam ilmu. Begitu juga dengan mantan presiden Indonesia yaitu B.J. Habibie yang membuat pesawat ya. Jadi B.J. Habibie telah meluangkan waktunya untuk belajar. Gak mungkin dia santai-santai, slow-slow ya, terus tiba-tiba bisa buat pesawat ya. Semuanya itu diraih dengan pengorbanan, semuanya itu diraih dengan kesungguhan, dengan kerja keras. Begitu juga para tokoh-tokoh besar lainnya ya. Para sahabat Nabi Rasulullah merupakan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam mencari atau menggali ilmu. Bahkan dulu ulama itu bisa mempunyai multi talent, namanya mempunyai banyak kemampuan. Ada yang bidang matematika, di samping beliau penghafal Al-Quran, dia juga mempunyai rumus-rumus matematika, ya, atau dalam fisika atau di dalam ilmu-ilmu sains lainnya. Semuanya itu berkembang ilmu pada zaman Rasulullah. Jadi anak-anak sekalian, bahwa salah apabila kita menyatakan bahwa ilmu ini kita bersekolah ini tidak ada gunanya, itu salah ya. Jadi kita bersekolah ini niatannya adalah untuk mencari ilmu agar kita bisa bersaing nanti ke depannya, menghadapi kehidupan yang tentunya dengan perubahan-perubahan yang selalu baru gitu perubahannya. Nah sekarang dengan kalian dihadapkan dengan dunia teknologi, bagaimana kalian bisa menguasai itu, namun juga jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti itu. Makanya ada keselamatan di sana, ya. Jadi semuanya itu ibarat dua sisi. Ada keselamatan. Kenapa kita dari sejak kecil perlu pembiasaan? Misalkan kalau yang bolos, misalkan ditegur atau diberikan hukuman. Supaya apa? Supaya kalian nanti tidak terus-menerus seperti itu. Kemudian kalau ada yang berbuat tidak baik, mengganggu temannya, tidak menghormati orang lain, membuli misalkan ya, atau mengganggu, pokoknya nakal ya dalam tanda kutip, itu semuanya juga harus kita ingatkan. Karena tentunya nanti ketika kita sudah dewasa, itu kita akan berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas ya. Kalian akan menjadi mungkin kadus, ketua RT, RW, mungkin juga pejabat ya. Tentunya juga tingkah lakunya itu harus mencerminkan dari perilaku-perilaku yang baik anak sekalian. Jadi ini pentingnya pendidikan dari sejak kecil dibiasakan. Semuanya harus berkomisaris, misalkan menyapu, kebersihan, menjaga kebersihan. Semuanya itu sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara dan juga oleh agama kita khususnya. Jadi itu anak sekalian. Kemudian selanjutnya adalah dalam 3 tahun ini Menteri Pendidikan yaitu Pak Nadiem Makarim sudah merencanakan program Merdeka Belajar, ya, kurikulum Merdeka Belajar itu sudah memasuki tahun ketiga dan berbagai macam perubahan sudah terlihat ya, meskipun banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya, untuk kurikulum Merdeka ini siswa dibiasakan untuk nyaman, jadi mereka bisa memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya. Guru ini yang dirubah mindsetnya, dilatih supaya penilaian itu holistik. Artinya penilaian itu tidak hanya pada hasil ya,
tetapi juga pada proses. Misalkan yang rajin mengerjakan tugas, yang rajin berdiskusi, yang aktif, semuanya itu dinilai. Tidak hanya tiba-tiba hasilnya bagus. Apa artinya itu jika itu ditempuh dengan jalan-jalan yang tidak baik, misalkan mencontek ataupun yang tidak baik lainnya. Jadi fokus pada prosesnya juga dinilai anak sekalian. Jadi sekarang semuanya itu kita sebagai guru ini harus lebih menekankan itu lagi ya, prosesnya ya. Tidak semata-mata pada hasil akhir. Kemudian selanjutnya bahwa ini sudah di guru pun guru sekarang sudah diberikan fasilitas atau ruang untuk berbagi. Jadi guru bisa belajar dari sisi manapun, bisa belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar untuk menghadapi atau menemukan solusi-solusi ketika berada di pembelajaran. Ya, bisa dengan belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar atau melalui YouTube Kemendikbud. Itu sudah 24 episode di sana, semua pembelajaran. Mungkin ini yang harus kita gali kembali untuk para guru supaya nanti memberikan pelayanan yang tepat kepada siswa-siswi kita. Kemudian pesan dari Pak Menteri bahwa kurikulum Merdeka ini lebih menekankan pada murid, berpihak kepada murid dan murid. Beliau selalu menekankan ini, bahwa apapun itu yang dilakukan, pelatihan untuk pengembangan diri, kemudian dan lain-lainnya, itu semuanya adalah harus berdampak kepada murid ya. Jangan sampai kita misalkan berprestasi ya di tingkat nasional atau sering ikut pelatihan tetapi itu tidak memberikan dampak terhadap murid seperti itu. Atau begitu juga sebaliknya, kita tertinggal ya sehingga kita merasa pesimis, ini kurikulumnya sama saja ya, padahal kita belum memahami sepenuhnya. Ada baiknya kita menyelami kurikulum ini sehingga kita bisa berefleksi atau memberikan komentar terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi pesan dari Menteri bahwa ini sudah terkembang, istilah layar terkembang, kita tinggal melaju. Jadi mudah-mudahan nanti tentunya banyak tantangan yang dihadapi. Semoga kita bisa lebih baik lagi dan bisa berprestasi, bisa menghasilkan output yang baik lagi. Untuk rapot pendidikan kita masih di kisaran 1,3 untuk yang SD ya. Kalau rata-ratanya itu di bawah 50 anak-anak sekalian. Jadi untuk literasi, numerasi, membaca, menghitungnya itu masih lemah ya. Yang SMP itu ada di kisaran 1,7, 1,8 ya. Ibarat IPK itu masih nasakom ya IP-nya ya. Karena range-nya itu dari 0 sampai 4 ya. Kita masih 1,7 meskipun sudah mencapai kompetensi minimum, namun perlu peningkatan seperti itu ya. Jadi masih dalam tahap dasar ya. Dasar itu paling bawah, kemudian cakap, mahir yang paling tinggi ya. Yang paling bawah itu perlu intervensi ya. Jadi kita masih banyak diperlu intervensi itu. Nah itu ya, jadi secara kasarannya kita masih di bawah rata-rata nilai. Laporan pemimpin upacara. Bubarkan. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan minor upacara. Tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, baik yang sengaja kami lakukan ataupun yang terjadi karena kehilapan kami. Sayangilah ibu bapak kami, bagaimana mereka telah menyayangi kami sewaktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Serta mudahkanlah kami dalam segala urusan bersama taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah tempat yang layak bagi arwah para pejuang bangsa kami, bersama rahmat dan kasih sayang-Mu. Jauhkan kami dari perbuatan yang Engkau murkai, dan bimbinglah kami kepada perbuatan yang patut kami lakukan, sejalan dengan apa yang Engkau perintahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.